warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waruwiya lan wis den riwayat akan opo ana rajulan satuhune wong lanang sewiji iku jaa wis teka sapa rajul ila Umar tumeka maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yasku kang bakal adul-adul ya si rajul ilaihi maring Sayyidina Umar khuluqa zaujatihi ing budi pekerti istrine ya si rajul bahwa kopa maka tumandek sapa rajul bibabihi ing dalam pintune Umar yang taziruhu hale ngenteni rajul ing Umar pasami'a maka ngarungu ya rajul imro'atahu ing istrine Umar bin Khattab tastatilu hale kang ngadawaaken imro'ah alaihi ing atase Umar bilisanihi kalawan lidahe imro'ah wa huwa hale utawi Umar iku sakitun kang meneng layarudu kang ora nolak kang ora ngejawab layarudu kang ora ngejawab Umar ilaiha maring alaiha ing atase imro'ah. Jadi waruwiya telah diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki sahabat ya. Jaa itu datang rajul ila Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datangnya maksudnya ngapain? Yasku kang bakal bercerita, yasku yang bakal mengadu itu rajul ilai kepada Umar huluko zawajatihi pada akhlak istrinya ya rajul. Ada seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab ingin mengadu tentang akhlak istrinya. Pawakopa maka lalu berhenti ya si rajul bibabihi di pintu Sayyidina Umar. Ngapain? Yang taziruhu menunggu itu rajul kepada Umar. Begitu lalu berhenti di depan pintu, maksudnya nungguin Sayyidina Umar keluar rumah. Lagi pada gitu pasami'a maka mendengar pasami'a maka mendengar itu rajul imro'atahu pada istrinya Umar bin Khattab ya tastatilu yang memanjangkan imro'ah alai terhadap Umar bilisaniha dengan lidahnya imro'ah. Tapi begitu nunggu di pintu ngedenger istrinya Umar itu nyorocos ngomong kepada Umar bin Khattab. Tapi anehnya wahwa sakitun, wahwa sementara Umar bin Khattab ikut sakitun, diem tidak bicara, diem. Layarudu tidak menjawab Umar bin Khattab, tidak ngelawan, nah gitu, tidak menjawab ocehan istrinya. Alaiha terhadap istrinya. Tapi anehnya Umar bin Khattab itu diem baik, nggak ngelawan, nggak apa. Padahal istrinya
nyorocos begitu kan. Lalu bagaimana sikap si laki-laki tadi? Pansoropa, maka pulang sopo arojulu wong lanang tadi. Qailan halekang ngucapaken iza kana haza hala amiril mukminina pakai Pak Hali. Mau pulang dari rumah Umar bin Khattab sambil ngomong iza kana apabila ada haza ini tak apa, bahwa istrinya Sayyidina Umar nyorocos baik, lalu Umar bin Khattab diam nggak pernah ngajawab. Hala amiril mukminin, keadaan amirul mukminin apa amirul teh pemimpin seluruh orang mukmin ya. Pakai Pak Hali, pakai Pak maka Hali kaya opo ya, Hali keadaannya isun. Pakai Pak Hali, maka lalu bagaimana dengan keadaan saya gitu kan. Dia mau pulang Pak Khoroja, maka keluar sopo Umaru Sayyidina Umar. Paro'ahu, maka melihat Sayyidina Umar terhadap rojul mudabbiron, dalam keadaan mundur. Artinya apa? Mau pulang, mau berpamit dari rumahnya. Jadi Umar bin Khattab keluar rumah, melihat laki-laki tadi mudabbiron, mau pulang gitu. Mudabbiron teh mundur, mau pulang ya. Maka panadahu, maka memanggil Umar bin Khattab terhadap rojul. Panadahu, maka ngundang sopo Umar ing rojul. Ma hajatuka, ma iko opo hajatuka utawi pangabutuh siro. Ma hajatuka, ada apa gitu. Pakola, maka berkata ya si rojul, ya amirul mukminin, wahai amirul mukminin, pemimpin seluruh orang mukmin. Jitu, telah datang asku itu bercerita aku ilaika kepada engkau, huluk zaujati, pada jelek akhlaknya istriku. Wahai amirul mukminin, aku datang kepadamu, maksudnya mau curhat tentang jeleknya akhlak istriku. Wastolabatha alaya, wastatolata, dan memanjangkan itu zaujah memanjangkan itu zaujah terhadap lidahnya, alaya, kepadaku. Ya amirul mukminin, aku datang kepada engkau, tujuannya adalah aku mau mengadu, mau curhat tentang jelek akhlak istriku. Mana? Yaitu suka wastatolat alaya, suka memanjangkan lidah kepada, artinya apa? Nyorocos kalau ngomong tuh gitu. Nah, maksudnya begitu. Pasami itu, maka aku mendengar jaujataka, pada istri engkau, kadzalika, seperti itu. Ternyata begitu aku datang ke rumahmu, ke pintu rumahmu, aku mendengar ternyata istri engkau juga begitu. Wah, tadinya mau curhat, kok sama-sama bening. Istrinya begitu, padahal istri seorang amirul mukminin. Karena sama baik dan engkau diam tidak menjawabnya, farojatu, maka aku pulang. Waqultu, dan aku berkata, iza kana hadza halu amiril mukminina ma'a zawjatihi fa kaifa hali gitu. Iza kana, apabila ada opo haza iku hala amiril mukminina, keadaan amirul mukminin ma'a zawjati, beserta istrinya amirul mukminin, bagai pahali, maka bagaimana dengan keadaanku gitu. Lalu saya berkata begini, ini segini tuh istri amirul mukminin ya. Lalu Umar diem baik, nggak ngejawab, nggak ngelawan.
apalagi saya gitu. Ya. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Pakola maka berkata lahu kepada rojul sopo Umaru Sayyidina Umar, ya akhi wahai saudaraku, ini sesungguhnya aku ihtamal tuha itu menanggung aku terhadap istriku, lihukukin kedua piro-piro hak lah kedua istriku. Hei saudaraku, aku ini ya yang menanggung terhadap seluruh hak-hak istriku. Berbicara masak itu kewajibanku, berbicara bikin roti kewajibanku, berbicara mencuci baju itu kewajibanku. Tapi ala anaha ing atas sesungguhnya jauh-jauh, apa maksudnya? Istriku, kata Umar bin Khattab, tobbahatun itu tukang memasak, tobbahatun fa'alatun itu tukang memasak, litoami untuk makananku, padahal memasak kewajibanku. Hubbazatan istriku menjadi tukang roti, ngadonan roti, lihubzi untuk rotiku, padahal itu kewajibanku. Gusalatan istriku pun tukang cuci, lisyabi terhadap baju-bajuku, padahal mencuci itu kewajibanku. Murdiatun istriku pun yang menyusui, liwaladi terhadap anakku, padahal itu pun kewajibanku. Apa? Menyewa istri lain yang sehingga harus dibayar, tapi istriku tidak. Walaisa dan tidak ada zalika itu semua, mana? Memasak, membikin roti, mencuci baju, menyusui, biwajibin itu yang wajib, alaiha terhadap istriku. Tuh gitu kata Sayyidina Umar. Wayaskunu dan tenang opo kolbi hatiku biha dengan istriku, anil haromi dari yang haram, dan dengan adanya istriku hatiku pun tenang dari melakukan hal-hal yang haram. Maka ketika istriku nyorocos terus ngomel-ngomel, pa'ana ahtamilu halizali, pa'ana maka saya ahtamiluha itu yang menanggung saya terhadap istriku, lizalika karena itu semua apa pekerjaan-pekerjaannya setiap hari di rumah gitu. Padahal Umar bin Khattab orang yang tegas, disegani, masa mudanya aja seorang penggulat yang tidak terkalahkan gitu. Tapi di depan istrinya karena merocos baik, diam baik, bukan berarti takut, alasannya itu tadi. Ya. Seharian istriku itu jadi tukang cuci, padahal nyuci kewajibanku. Seharian istriku ngurus anak-anakku, ngurus rumah, di rumah itu semua bukan kewajiban tapi kewajibanku. Nah itu, karena itulah aku menanggung itu semua, menanggung ocehan-ocehan istriku. Lalu apa kata sahabat tadi? Pakola maka berkata sopo arojulu wong lanang, ya amirul mukminina wahai pemimpin orang-orang mukmin. Wa kazalika dan seperti itulah jaujati utawi bojo wedonku. Wa kazalikana seperti itu juga istriku, memasak, mencuci, ngurus anakku gitu. Jaujati utawi bojo wedonku. Wa kazalika lan iku tetap kayak mengkono-mengkono istrinya Umar bin Khattab, jaujati utawi istriku. Jadi tetap kalau mengartikan dengan sesuai nahwu sorof harus begitu. Jadi kazalik khobar muqaddam, jaujati mubtada muakhar. Ya. Tapi kalau makna jadi mah begini, wa kazalika jaujati, begitu juga istriku. Gitu. Qala telah berkata sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pah tamilha ya ahi fa innama hiya muddatun yasiratun. Lalu Umar berkata kepada sahabat itu, pah tamilha, maka menanggunglah kamu terhadap istrimu. Ya ahi wahai saudaraku, maka dengan itu kamu harus sabar sebagai suami.
Kamu harus mampu menanggung itu semua, wahai saudaraku. Kenapa? Fa inna mahiya muddatun yasirah. Fa inna mahiya, karena sesungguhnya apa? Menanggung di dunia ini muddatun yasiratun, waktu yang sangat singkat. Waman sobarot. Nah, udah selesai. Sekarang bagian istri. Waman, dan siapapun perempuan. Sobarot, yang sobar ya si iman, ala su'i khuluqi zawjiha, atas jelek budi pekerti suaminya ya si iman. Atoha, maka akan memberikan terhadap man sopo Allah minal adri, dari pahala. Misla sawabi asyatamri, misal sawabi asyata, seperti pahala Siti Asyah imro'ati Fir'auna, yang menjadi istrinya Fir'aun. Siapa itu Asyah? Wahiyalan utawi Asyah iku bintu Muzahim, putrinya Muzahim. Kenapa ini Siti Asyah ya dinikahi oleh Fir'aun? Dan siapapun istri yang sabar atas jelek budi pekerti suaminya akan diberikan oleh Allah pahala seperti pahala Siti Asyah. Begini, wazalikalan utawi mengkono mazkur iku ana Musa, satuhune Nabi Musa alaihi salam, lama golaba, ketika mengalahkan Nabi Musa asaharota, ing piro-piro tukang sihir. Amanat, maka beriman itu Asyah bihi, terhadap Nabi Musa alaihi salam. Amanat, maka beriman bihi, kepada Nabi Musa sopo Asyatu Siti Asyah, Sayyidah Asyah. Balama tabayana, maka ketika jelas, artinya ketahuan ya, atau terang-terangan itu Siti Asyah li Fir'auna, kepada Fir'aun. Bukan tabayananya berarti. Palama tubayinu. Kalau tabayana mah fi'il madi. Ya, berarti tabayanat. Karena ini mah filmnya tubayinu, bayana yubayinu. Palama tubayinu, maka ketika menjelaskan Siti Asyah li Fir'auna, terhadap Fir'aun. Imanaha, terhadap keimanannya Siti Asyah. Dako, maka mengikat Fir'aun liadaiha, terhadap kedua tangannya Siti Asyah, warijlaiha, dan kedua kakinya Siti Asyah, diikat kedua tangan dan kedua kaki. Arba'ata otadin, dengan 4 patok fil ardi, di atas tanah. Diikat tangan, kedua kaki dengan arah yang berbeda gitu. Dengan 4 patok. Wasabaha, dan membentangkan Fir'aun terhadap Asyah fiha, di dalam itu arba'atan. Lalu dibentangkan dalam 4 patok itu. Ya. Kula udwin, pada setiap anggota tubuhnya, bihablin, dengan tambang. Waja'alaha, dan menjadikan Fir'aun terhadap Asyah fi muqabalati samsi, berhadapan dengan matahari. Faijan soropu, maka apabila balik siapa? Fir'aun dan tentaranya, anha, dari Asyah. Azolaha, maka menaungi terhadap Asyah sopo al malaikatu, para malaikat. Ketika Fir'aun pergi, maka malaikat datang meneduhi Siti Asyah. Wa amaro, dan memerintahkan sopo Fir'aun bisohrotin azimatin, bisohrotin, dengan batu azimatin yang besar, litulko, agar supaya dilemparkan itu suhroh aleha, terhadap Siti Asyah. Lalu hari kemudian itu Fir'aun nyuruh kepada bala tentaranya untuk melemparkan batu besar kepada Asyah. Palama atauha, maka ketika mendatangkan itu bala tentara terhadap terhadap Asyah, bisohroti, dengan batu besar. Qolat, maka berkata Siti Asyah, Robbi bnili indaka baitan fil jannah. Robbi, wahai Tuhanku,
ibni, semoga membangunkan engkau li untukku indaka di samping engkau baitan sebuah rumah fil jannati di surga. Detik-detik terakhir mau dilempar batu besar pasti mati kan, maka mohon itu Siti Asiyah kepada Allah, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Pak Absorot maka melihat Siti Asiyah al baita rumah ming jabar ming marmatin dari marmer baydoa yang putih. Pantazaat maka mencabut malaikat ruha pada ruhnya Siti Asiyah. Paulkiyat maka dilemparkan opo asohrotu batu besar ala jasadin atas jasad Siti Asiyah la ruha yang tidak ada rohnya bihi di dalam jasad. Sebelum dilemparkan batu besar itu malaikat Izra sudah mencabut nyawanya. Jadi ketika batu itu dilemparkan ke jasadnya, itu jasad sudah tidak ada rohnya. Karena tidak ada rohnya, walam tajid alama. Walam tajid maka tidak menemukan itu Siti Asiyah alaman rasa sakit. Nah itu. Ini salah satu wanita ahli surga Siti Asiyah. Maka tidak ada seorang istri yang sabar menghadapi akhlak suami yang jelek akan diberikan pahala seperti Siti Asiyah. Kalau kemarin siapapun suami yang sabar atas jelek akhlak istrinya akan Allah berikan pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Oh, gitu kan? Sabar Allah telah berkata sapa Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sayyiduna Tuan kita semua, akromuna tegese yang paling mulia dari kita semua. Al-Habibu Habib yang dicintai, Al-Mabu tegese yang dicintai Sayyid Abdullah Al-Haddad, yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sohibu Torekoh yang mempunyai torekat, Al-Masurati yang masyhur, Wal Asror dan mempunyai rahasia-rahasia, Al-Kasirati yang banyak. Ini dikatakan Habib, kenapa? Ini adalah istilah sebagian ahli suatu negara suka bilang Habib. Jadi pastilahu ba'di ahlil bilad, pastilahu ba'di ahlil, maka istilah sebagian ahli negara, masyarakat suatu negara, iku anak zuriata Rasulullah, semuanya turunan Rasulullah SAW, iku izakana apabila ada zuriah Rasul, zakaron itu laki-laki, yukolu maka disebut atau dinamai atau dipanggil terhadap zuriah Rasul Habibun, Habib. Wa ingkanat, dan jikalau ada zuriah Rasul itu unsa, iku unsa perempuan, yukolu maka dipanggil atau dikatakan laha untuk zuriah Rasul yang perempuan Hubabah, Hubabah. Jadi kalau zuriah Rasul itu laki-laki panggilannya Habib, kalau perempuan Hubabah. Ada lagi istilah yang lain apa? Wastilahul aksari, lan utawi istilah kebanyakan orang ketika memanggil zuriah Rasul, yuqalu dikatakan lau terhadap zuriah Rasul sayyidu, sayyid, wasayyidatu dan sayyidah. Kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Nah berkata begini Sayyid Habib Abdul Al-Haddad, ar-rajulul kamilu huwa ladzi yusamihu fi hukukihi wala yusafi hukukillah. Ar-rajulul kamilu utawi suami yang sempurna. Gitu. Atau jangan suami secara umum ar-rajulu utawi laki-laki al-kamilu yang sempurna, aipidinihi tegese dalam agamanya rajul. Seorang laki-laki yang sempurna agamanya adalah iku huwa utawi rajul kamil, iku alazi orang yusamihu iya memudahkan lazi, ayu saya tegese memudahkan lazi fi hukukihi dalam hak-haknya rajul, kazinati seperti berhias. Tetapi wala yusamihu tidak
memudahkan rajul fi huquqillah dalam hak-hak Allah. Jadi laki-laki yang agamanya sempurna adalah orang yang membuat kemudahan dalam hak-haknya, hak sendiri, seperti berhias gitu ya, berpenampilan biasa baik. Tapi wala yusafi huquqillah, dia tidak memudahkan, tidak menganggap sepele, tidak menganggap mudah ketika berhubungan dengan hak-hak Allah. Itulah apa? Laki-laki yang sempurna. Jadi laki-laki yang sempurna agamanya adalah berbicara hak untuk diri sendiri itu menganggapnya mudah, tapi ketika berhubungan dengan hak-hak Allah tidak pernah menganggap mudah atau menyepelekan. Seperti mana? Kasolati, seperti sholat. Wa wasli sa'ri, dan menyambung apa, rambut. Pazalika, maka itu waslu sya'ri haramun, itu hukumnya haram. Nah, ini kan menyambung rambut termasuknya hak pribadi untuk memperhias tubuh. Tidak usahlah gitu. Kalau memang rambut sudah beruban, biarkan saja beruban. Apa adanya ketika berhubungan dengan hak sendiri. Tapi ketika berhubungan dengan hak Allah, dia benar-benar memuliakannya, menganggap penting dari segala hal gitu. Itu adalah rajulul kamil. Wa rajulun naqisulan, utawi laki-laki kang kurang, iku utawi rajulun naqis, iku aladzi, seseorang yakunu yang ada ladzi, iku alal aksi ing atase sabalike. Nah, lalu laki-laki yang agamanya kurang adalah yang sebaliknya. Ketika berhubungan dengan haknya dia mementingkan, tapi ketika berhubungan dengan hak Allah dia menyepelekan. Itu adalah rajulun naqis. Bi ayatasi'a, dengan gambaran memperluas ya si rajul bi huquqillahi, dalam hak-hak Allah. Kalau berbicara hak Allah mah dia luas, santai, menyepelekan. Walayatasu, dan tidak memperluas ya si rajul bi huquqi nafsihi, dalam hak-hak dirinya sendiri. Hikayatun ay hazihi hikayatun, ini salah satu hikayat. Apa hikayat itu? Kisah nyata. Bacanya hikayatun. Jadi khobar dari mubtada yang dibuang, ay hazihi hikayatun. Karena telah ada, nah ini isinya hikayat. Karena telah ada ikuliba di solihina, kedua sebagian orang-orang soleh. Seorang orang soleh, akhun, punya saudara. Karena telah ada ikulibadi solihin, untuk sebagian orang soleh, sopo ahun, saudara laki-laki, solihun yang soleh, yazuruhu, yang berkunjung itu sibak disolihin terhadap ahun soleh, kula sanatin, di setiap tahun, marotan, satu kali. Jadi si orang soleh tadi dia mengunjungi saudaranya itu setahun sekali. Paja'a, maka datang itu si ba'dus solihin, marotan, di suatu kali, marotan, dalam pertemuan, ya, dalam suatu pertemuan berkali-kali gitu ya. Jadi paja'a, maka datang ba'dus solihin, marotan, suatu saat gitu, di suatu saat, li ziaratihi, untuk berkunjung kepada ahun soleh. Padako, maka mengetuk itu ba'dus solihin, babahu, terhadap pintu rumahnya ahun soleh. Ternyata yang keluar teh istrinya, isinya teh akhlaknya jelek. Begitu dibuka pakolat, maka berkata sopo jauh-jauh, istrinya ya si ahun soleh,
Man hadza, siapa ini? Man iku sopo haza utawi ikilah iki, gitu. Nah, nahwu begitu. Tapi mana lurus, man hadza, siapa ini? Pakola, maka berkata ya si ba'du solihin, aku zawjika, aku adalah saudara suamimu. Aku zawjika, yaitu saudara suamimu. Aku zawjaki, aku zawjiki, aku zawjiki, aku zawjiki, saudara suamimu. Filah, di Allah. Ja'a, datang itu si ba'du solihin li ziaratihi, untuk berkunjung terhadap ahun soleh. Lalu apa kata istrinya? Pakolat, maka berkata ya si zaujah, zahaba yahtatibu la rodahullah. Gitu. Coba, masa istri begitu ya? Kata istrinya begini, zahaba, telah berangkat suami saya, yahtatibu, mengambil kayu bakar suami saya, la rodahullah, semoga Allah tidak mengembalikannya. Begitu. Oh, kan nggak ucruk ya? Ya Mas Wahyu ya, masa istri begitu? Ini siapa ya? Oh, saya saudara suamimu. Cuek pak istrinya. Oh, nggak ada, suami saya mah lagi ngambil kayu bakar ke hutan, ya mudah-mudahan nggak bisa kembali lah, dimakan singa kek gitu. Tapi sejelek-jeleknya istri kita nggak ada begitu, nggak ada ya, nggak ada, malah dirindukan gitu sama suami saya, kok nggak pulang-pulang ini. Tuh. Ya. Ini mah sampai segitunya coba. Ya di antara kita secerewet-cerewetnya istri kita nggak ada yang begini. Sekesel-kesel istri kita nggak ada yang mendoakan binasa, nggak ada. Mudah-mudahan suami saya mati, nggak ada. Ya. Tapi itu yang begini. Rodahullah, apa? La rodah, semoga Allah tidak mengembalikan. Wah. Wabalagot, dan sangat itu si istri ahun soleh pisabihi, dalam mencaci maki suaminya. Lagi begitu pabayana huwa kazalik, pabayana huwa, maka ketika ya si ba'du solihin kazalika, seperti itu apa? Lagi ngobrol dengan istrinya, wa izan. Nah, gitu. Izannya izan masdariyah disebutnya ya. Atau izan pujaiyah. Wa izan, ketika lagi ngobrol sama istrinya, bi akhihi, bertemu dengan saudara ba'du solihin, qad hamala, sungguh telah membawa opo al asadu, macan, hizbahu, pada iketan kayu, hizbah hatobin gitu ya, hizmata hatobin, pada iketan kayu bakar. Wahwa, dan sementara si ahun solihin, mukbilun, itu yang mendahului, bihi, terhadap itu asad. Wah, lagi ngobrol gitu, wah itu udah hatang itu. Cuman anehnya yang membawa kayu bakar itu singa, macan. Dan saudara saya itu ada di depannya. Oh, keren. Wow. Ya. Waduh. Wah. Kaget kan si Badul Solihin. Waduh, keren amat ini. Yuk. Mending dia di belakang, mau di depan lagi, di depan itu macan. Sudah sampai di rumah, suma anzala, lalu menurunkan itu asad, asad teh, macan, al-hatoba, pada kayu bakar, an-zohril asadi, dari punggung itu macan. Atau begini, suma anzala, lalu menurunkan itu ahun soleh, al-hatoba, pada kayu bakar, an-zohril asadi, dari punggung macan. Waqala, dan berkata ahun soleh lahu, terhadap macan, izhab barakallahu fik. Wis, keren ya. Izhab, udah pergi kamu ya. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahkan kamu. Barokah, mudah-mudahan memberkahkan. Sopo Allah fiki, di dalam diri kamu. Itu ngomong ke siapa? Ke macan. Suma adkhala, lalu mempersilahkan masuk ya si ahun soleh
ahohu terhadap saudaranya siapa ba'du sholihin, ba'da taslimi setelah membaca salam alaihi terhadap ahun soleh, wa tarhib dan menyambut bihi terhadap ahun soleh. Nah, lalu mempersilahkan masuk tapi setelah salam, assalamualaikum, wah keren, dan mengucapkan marhaban marhaban, aduh berbahagia sekali bertemu dengan kamu. Setelah itu baru dipersilahkan masuk. Sudah masuk rumah, fa'at amahu maka memberikan makan ahun soleh terhadap ba'du sholihin. Makan, aduh lumayan nih, aduh sedap ada cobek. Suma wada'ahu lalu pamit. Nah, udah selesai makan apa nginep lah ya, nginep ngobrol ngalir ngidul kesana kemari ya kan, nanyain malah itu yang saudara kita gimana di kampung gitu, begitu di kampung ya, nah ngobrol kan pakai suma. Kalau suma itu artinya lama ya, beda dengan pak. Alpa uli tartibi bitisoli wasumali tartibi bitisoli. Makanya pakai suma, ngobrol ngalir ngidul, mudun ngopi, wah gitu kan. Umpamanya suma wada'ahu lalu pamit ba'du sholihin ing ahun soleh, wan soropa dan apa pulang itu ba'du sholihin ala goyatil ujmi dalam keadaan sangat heran min sobrihi dari sabarnya ahun soleh alaiha terhadap istrinya. Lalu pulang dalam perjalanan heran, aneh, kaget luar biasa. Kaget apa? Sabar banget menghadapi istri seperti itu. Yuk, udah didoain mati malah sabar baik. Wa adawi jawabiha dan tidak menjawabnya itu ahun soleh pisabiha dalam cacian maki istrinya. Ya, udah tuh kan setahun sekali datangnya. Nah lalu di tahun depan sumaja'a lalu datang lagi sopo ahuhu saudaranya ahun soleh teh ya ba'du sholihin berarti datang lagi pil amesani di tahun kedua sampai pintu padako maka mengetuk-ngetuk itu ba'du sholihin al-baba pada pintu rumahnya ahun soleh. Assalamualaikum gitu. Dijawab dari dalam, waalaikumsalam. Kok beda ya mbak ya? Suaranya adalah lembut. Kalau yang pertama, Assalamualaikum. Wah, Waalaikumsalam. Enggak. Waalaikum. Dari tamu. Yang jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Siapa sih? Berisik. Wah gitu. Yang ini mah beda nih. Yang jawabnya lembut. Ya kan? Pakolat maka menjawab berkata sopo imro'atun seorang perempuan, man haza, man iko sopo haza ini siapa ya gitu. Kola maka berkata ba'du sholihin ahu zaujika saudara ahu zaujiki saudara suamimu, ja'a datang ahu yazuruhu berkunjung kepada suamimu. Kalau yang dulu istri yang dulu malah ngomel, tapi istri sekarang mah qolat berkata imro'ah marhaban. Aduh, mangga masuk. Selamat datang. Aduh senang banget ada tamu gitu. Istri sekarang mah wabalagot dan sangat memuji, wabalagot dan sangat itu imro'ah pisanai memuji ale terhadap ahun soleh. Bahkan istri ini mah begitu ngedengar yang datang saudara suaminya, dia muji-muji suami. Alhamdulillah saya punya suami teh soleh gitu. Beda dengan yang dulu mah begitu malah nyumpain mudah-mudahan mati dimakan macan. Datang macan malah ya gitu. Yang ini mah enggak. Wa ala jaujiha dan atas ya istrinya Yasi imro'ah memuji-muji
Jadi memuji kepada tamu juga memuji kepada suaminya. Ya. Tuh. Wa amarothu, dan memerintahkan itu si istri kepada ba'du solihin binti zorihi untuk menunggu ahun soleh. Udah ngobrol ya kan, memuji pada tamu. Aduh, jauh-jauh datang ke sini, ya Allah. Makasih, ini segala bawaan segala ini. Gitu. Baik banget. Alhamdulillah saya kayak punya suami baik gitu kan. Udah selesai ngobrol lalu merintah, nanti tunggu aja ya, sebentar lagi datang dah gitu. Bener, begitu suruh nunggu paja'ahu. Oke Pak. Paja'a maka datang sopo ahuhu saudaranya ya si ba'du solihin. Cuman anehnya kalau tahun dulu mah yang bawa kayu bakar itu macan, sekarang mah walhato bulan utawi kayu bakar iku ala zuhrihi atas punggungnya ya si ahun soleh. Wa adholahu maka memasukkan ahun soleh terhadap ba'du solihin. Masuk. Wa at'amahu dan memberikan makan ahun soleh terhadap ba'du solihin. Ayo makan. Tuh. Selesai makan tidur nginep ya, pagi-pagi kan mau pulang seperti kamu. Cuman ketika mau pulang penasaran, falama aroda maka ketika menginginkan itu ba'du solihin mufarokotahu pisah dengan ahun soleh. Sa'alahu maka bertanya itu ba'du solihin terhadap ahun soleh amma ro'a mintilka. Amma dari segala sesuatu ro'a yang telah melihat ba'du solihin. Mintilka dari kejadian yang dulu tahun kemarin apa? Kayu bakarnya dibawa oleh seekor macan, wahazi, dan yang sekarang apa? Keadaan sekarang ya. Tuh. Bahwa apa? Atau begini, mintilka tentang istrinya yang dulu gitu ya, wahazian istri yang sekarang gitu. Kok istri kamu beda? Terus wamin hamil asadi, menanyakan tentang membawanya macan atau bahu pada kayu bakarnya. Itu gimana itu bisa begitu? Jadi sebelum pisah ngobrol, ini istri kamu beda sama yang kemarin. Iya. Terus itu kemarin, waktu tahun kemarin saya ngelihat kamu bawa kayu bakar tuh macan. Sekarang yang bawa kamu sendiri. Itu gimana bisa begitu tuh? Nah, nanya. Pakola maka menjawab ahun soleh ya ahi, wahai saudaraku. Tufiyat tilkas sarsatun. Tilkas sarsatu. Tufiyat telah meninggal tilkas sarsaratu. Itu istri yang jelek peranginya. Oh, istri saya yang dulu, yang begitulah jelek lah akhlaknya, itu sudah meninggal. Cuman waktu itu, ketika saya punya istri yang akhlaknya jelek itu, wakuntu dan telah ada saya, iku sobiron kang sabar, ala su'miha atas kejelekan istri saya. Nah, karena saya sabar menghadapi istri saya yang akhlaknya jelek itu, pasakhoro maka menundukkan Allah Ta'ala li kepada saya al-asada terhadap macan, li sobri karena kesabaran saya aleha terhadap istri saya yang akhlaknya jelek itu. Nah pada waktu itu karena saya sabar terhadap istri saya yang perangai jelek, Allah menundukkan untuk saya macan gara-gara saya sabar kepada istri saya. Itu tanya. Jadi kalau kita pengen menundukkan atasan kita di perusahaan, sabar kepada istri. Gitu. Saya punya atasan teh begini banget nih. Ya. Tapi kan hari istri kita mah soleh ya. Jadi nggak ada tantangan. Ya. Aduh, istri kita mah baik banget tuh jadinya. Ujiannya kurang ya. Jadinya ya begini weh, gitu kan. Nah, begitu. Terus
Sumata jawaztu, lalu aku menikah, hazihi solihata, pada ini istri yang soleh. Nah lalu aku menikah lagi, ternyata ini mah baik banget istri ini mah. Saya datang disambut, dibukain baju saya, ditawarin mau ngopi mau nyusu gitu. Yang sekarang mah nih, yang dulu mah enggak, mau ngopi udah bikin sendiri, enak baik, jangan usah manja, nggak usah jadi suami manja, masak sendiri, begitu dulu mah. Sekarang mah enggak, baik sekarang istri sekarang mah. Nah, yang sehingga wa ana dan saya iku pirohatin dalam kesenangan, ma'aha beserta solihah, beserta istri yang solihah. Makanya saya enak sekarang jadi suami itu, senang, nggak ada sakit hati, senang. Nah dari senang inilah pankotoa maka putus ani dariku opo al asadu macan. Akhirnya si macan pun sudah nggak takut lagi kepada saya. Ya, wah. Akhirnya juga apa? Bahtajtu, maka saya membutuhkan an ahmala untuk membawa saya al hatoba pada kayu bakar ala zuhri atas punggung saya. Yang akhirnya ya saya bawa kayu bakar ke atas punggung saya lagi. Kenapa? Li ajri rohati, karena senangnya saya ma'ahadhihi solihati, beserta ini istri yang solihah gitu ya. Jadi ternyata ketika kita mampu bersabar ya menghadapi tantangan ya, kita akan dinaikkan kelas kita, derajat kita ya. Asal itu aja, sabar, jangan membalas ya, jangan membalas. Nggak apa-apa disebut nggak bisa ngaji, disebut ustadz kampungan, nggak apa-apa, biarin aja. Mau dipitnah sukan gini, biarin aja. Itu tandanya kita mau naik kelas gitu. Ya. Ini mah dibalas ya, jadinya nggak naik. Iya, jadi nggak. Ini mah dibalas. Ya, kayak Imam Syafi'i kan begitu. Ya, curhat muridnya. Itu tadi orang tadi itu yang ngobrol sama sampai itu kalau di belakang ngejelek-jelekin, malah senyum. Apa? Imam Syafi'i ya, satu senyum karena dosa jadi hilang, yang kedua ya minimal dia masih segan kepada saya, kata Imam Syafi'i, nggak berani di depan gitu ya. Jadi tidak melawannya ya, tidak melawannya. Nggak begini, kurang ajar tuh ya kalau gitu mah, ular bermuka dua tuh, munafik, wah tambah kasar ngomongnya, udah nggak naik kelas. Imam Syafi'i mah tidak. Bahkan Imam Syafi'i itu selama hidupnya belum pernah bersumpah ya. Ini mah supaya diterima pendapatnya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada ini tuh, wah ya, nggak usah begitu bawa sumpah gitu. Nah ini jadi dengan sabarnya saya menghadapi istri saya dulu, saya diberikan karomah oleh Allah seperti itu. Tapi yang punya istri sekarang yang soleh nggak ada tantangan, nggak ada ya. Makanya jadi senang aja, hati senang. Ya udah, saya pun nggak diberikan karomah lagi. Ya. Wa yajuzu, dan boleh lizauji kedua suami opo ayat riba mukul jaos jauh ing istrine jaos ala tarkiz zinati, karena tidak dandan. Boleh suami mukul istri karena istrinya tidak bersolek. Maksudnya mah jangan pukul, bukan dipukul sampai memar ya. Ya diomonglah dengan baik. Istri kita nggak jawab. Ya bagaimana mau dandan? Udah nggak pernah dikasih duit buat beli apa? Benda apa? Orang mah ke Farina, ke mana? Kata kita tadi lebih banyak dia ngomongnya. Ya salah ya apalah. Aku tidak dandan, orang buru-buru dibeliin lipstik, ada beli sih 10.000 3.
Ya, yang hari Minggu teh digaluh mas. Ya, gitu. Ya, jadi boleh suami mukul istri karena tidak dandang. Wahwa sementara suami yuriduha menghendaki suami terhadap zaujah. Suaminya ingin istrinya berdandang. Terus boleh juga suami mukul istri dengan sebab apa? Watarkil ijabah, karena tidak memenuhi ilal firosi ke tempat tidur gitu ya. Udah kita sebelum pulang kerja nyimpang dulu ke tukang jamu ya kan, minum jamu dulu, jamu apa tuh, kuku bima TL. Ngajak istri untuk tidur nggak mau, itu boleh mukul, tapi dengan mukul yang tidak menyakitkan, bahasanya gitunya. Terus wa ayadrabiha alal hurud minal manzal bi ghairi iznihi. Wa ayadrabiha, dan juga boleh memukul suami terhadap istri alal huruji karena keluar minal manzali dari rumah bi ghairi iznihi, tanpa ada izin suami, tanpa ada izin jauz. Wa ala dorbiha, wa ala dorbiha al walada alladzi la yaqilu ingda bukaihi. Boleh juga suami mukul istri, kenapa? Karena ala dorbiha, karena memukulnya si istri al walada ke anak, alladzi la yaqilu yang belum ngerti si anak ya, ingda bukaihi ketika nangisnya itu walad. Boleh suami mukul istri, kenapa? Karena anaknya nangis, yang belum ngerti itu nangis karena dipukul oleh ibunya gitu ya. Kita kan punya anak nih, anak kita nangis. Kenapa nangis? Karena dipukul sama ibunya. Kenapa dipukul? Karena ngerti-ngerti. Nah, suami boleh mukul istri, aturannya begitu ya. Tapi kita harus bijaksana, jangan main mukul baik, ujungnya malah kacau. Saya amalin nih, pukul dulu Jen. Ya, jangan. Kita harus pintar-pintar menyikapi lah ya. Jangan main pukul baik. Mending mukulnya di sepak, pakai sepatu safety lagi. Wah, kenapa? Kok tiba-tiba nendang aku? Itu sih nangis anak. Jadi berantem itu mah ya. Ini mah secara kebolehan boleh gitu. Tapi jangan mentang-mentang ngemalin main pukul jadi kacau ya. Harus apa? Bijaksana. Aw ala satmi ajnabiyyin. Boleh suami mukul istri karena apa? Ala satmi ajnabiyyin, karena mencaci maki orang lain ya. Gak ada hak istri itu mencaci maki orang lain. Terus wa ala tamziki siyabi jauji, boleh suami mukul istri, kenapa? Karena ala tamziki siyabi jauji, menyobek-nyobek baju suami. Nah, ya. Wa akhzi lihyatihi, dan mengambil jenggotnya suami. Suaminya lagi tidur, jenggotnya dicukur. Pas bangun, kemana jenggot saya? Dicukur, boleh mukul. Ada. Karena memang sunnah hukumnya memelihara janggut, tapi diurus janggutnya ya. Terus wa qauliha, boleh suami mukul istri, kenapa? Qauliha, karena perkataannya, mengatakannya si istri lahu kepada suami, ya himaru ya balidu. Jadi manggil suami itu manggilnya begitu, ya himar, hei keledai, ya balidu, wahai laki-laki belet. Apa belet? Bodoh. Nah, itu boleh mukul. Mau dipukul malah nangkis.
orang istrinya pintar taekwondo, iya ada itu kok kenyataan, ya istrinya pintar silat, suaminya nggak bisa apa-apa, malah jatuh suaminya, ya boleh tuh. Ketika si istri manggil suami itu dengan panggilan yang merendahkan, boleh. Wa in satamaha qabla zalik. Wa in satamaha wa ala kasbi wajib. Wa in satama, walaupun telah memarahi suami kepada istri qabla zalika, sebelum mukul. Walaupun sebelum dipukul sudah marahi dulu, gitu. Tetap boleh memukul. Terus apa lagi? Boleh suami mukul istri. Kenapa? Ala kasbi wajiha. Karena membuka wajahnya istri li ghairi mahrumin, di depan laki-laki, bukan di depan laki-laki yang bukan mahram. Ya, ini ketika kita berpendapat terhadap pendapat Syekh Nawawi bahwa seluruh auratnya perempuan itu seluruh badan, termasuk muka dan kedua telapak tangan. Jadi Syekh Nawawi ketat. Makanya jangan heran kalau ada orang Nahdiyah, ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah, tapi isinya bercadar. Ya, itu seperti di Cianjur ada pesantren Nawasoro, ya NU, tapi santri perempuan pakai cadar KB. Kenapa? Karena memang Syekh Nawawi ketat. Ya, seluruh badan perempuan itu apa? Aurat. Cuman mayoritas ulama, terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Mayoritas ulama. Nah, itu. Nah, ketika kita berpegang teguh terhadap pendapat Syekh Nawawi, lalu kita melihat istri kita memuka wajah di depan laki-laki lain, itu boleh memukulnya. Atau takallumiha, atau karena ngobrolnya istri kita ma'a ajnabin, beserta laki-laki lain. Ya. Atau takallumiha, atau ngobrolnya istri kita ma'a jauzi, beserta suami. Atau memang kita ngobrol sama istri kita, tapi istri kita suaranya keras. Tujuannya apa? Liyasma'a, agar supaya mendengar sopo al ajnabiyu, laki-laki lain, sautaha, terhadap suaranya istri kita. Ngobrol sama kita tapi suaranya dikerasin supaya orang lain ngedenger. Nah, itu pun boleh suami memukul istrinya. Itunya kasihan dipukulin banyak. Makanya di sini apa? Tuh, seorang suami harus pemaaf, ya. Harus pemaaf, arif dan bijaksana. Kalau ngikutin aturan maka kasihan istri teh dilaknat Allah terus. Ya. Coba bayangin, Mbak, ketika seorang suami tidur dalam keadaan kesal karena marah terhadap istrinya, maka selagi kita tidur Allah malaikat ngelaknat terus. Kan kasihan. Ya. Ya Pak Irwan, ya. Kasihan. Kita tidurnya lama lagi. Nah, kita harus arif bijaksana. Oh, ya udah, nggak apa-apa, rela ridho gitu, ya. Karena aturan ketat, ya. Sampai ada seorang perempuan zaman sahabat nggak nikah, gara-gara nanya kepada Rasulullah kewajiban seorang istri. Ya Rasulullah, ada yang melamar kepadaku, tapi aku mau nanya dulu, kewajiban istri itu apa? Kata Nabi, kewajiban istri itu dia berani mengisap ludah suami yang sudah di tanah. Kalau sungguh pun sudah melakukan itu belum terpenuhi kewajiban istri kepada suami. Nggak jadi nikahnya itu si perempuan. Ya. Kata Nabi gitu. Ketika seorang suami nih ngeludah ke tanah, nah si istri itu berani mengambil lagi ludah itu dengan mulutnya, karena untuk memenuhi kewajiban sebagai istri. Itu belum terpenuhi kata Nabi, nggak jadi nikahnya. Jadi nggak jadi, takut nggak bisa. Gitu. Makanya ya Allah, ya,
Ketika Nabi Isra Mi'raj yang paling banyak di neraka teh perempuannya itu karena durhaka kepada suami. Ya. Nah, makanya seorang suami tetap harus legowo, harus sabar, harus arif dan pengampun kepada istri. Ya Mas Bayu ya, ini Mas Bayu belum nikah nih ya. Kan nih secara aturan begini, boleh dipukul ketika ngomong dengan yang lain. Istri kita bukan ngobrol lagi, ngeboncengan, bonceng semotor, orang dia manggil Gojek, ya. Au i'to'iha, seorang suami boleh memukul istri. Kenapa? Karena i'to'iha memberikannya istri mimbaitihi dari rumah suami. Ma sesuatu lam tajri yang tidak berjalan opo al adatu kebiasaan suami bi itoiha untuk memberikan sesuatu itu. Boleh suami mukul istri, kenapa? Karena si istri memberikan sesuatu yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah diperkirakan suami tidak mengizinkan, gitu. Malam tajri al adatu bi itoihi. Gitu. Memberikan sesuatu yang mana kebiasaan suami itu tidak ngasih, gitu ya. Wa alam tinaiha minal wusli, boleh seorang suami memukul istri alam tinaiha karena mencegahnya istri minal wusli dari silaturahmi, ya. Suami mau silaturahmi nggak boleh sama istri, boleh tak suami mukul istri, gitu ya. Terus gimana kalau berhubungan dengan hak Allah seperti sholat? Kan itu tadi hak suami itu Maya, ya kan? Apa namanya, hak suami, kewajiban istri, kan yang tadi disebutkan di atas. Nah gimana kalau berbicara hak Allah seperti sholat? Istri kita tidak sholat, boleh nggak dipukul? Nah, ini ada dua pendapat. Wa pidor biha lan ikut tetap ing dalam mukule istri ala tarki sholati karena meninggalkan sholat kaulani utawi rong pendapat. Asohuma utawi kang lewih pas kang lewih apa sohehe kaulani lahu dorbuha. Lahu boleh kepada suami dorbuha memukul istri ala zalika karena tidak sholat. Izalam taf'al apabila tidak mengerjakan si istri bil amri dengan sebab diperintah. Sudah diperintah, sudah disuruh, tetap tidak sholat, baru boleh dipukul. Gitu. Jadi berbicara hak Allah beda lagi ya. Hak Allah ini mah sholat mah. Kalau hak suami tadi boleh tuh. Kalau istri kita meninggalkan sholat setelah disuruh oleh istri, tapi tetap tidak sholat, boleh mukul atau tidak? Ini ada dua pendapat. Ada yang tidak boleh dipukul, ada yang membolehkan. Cuman yang paling soheh adalah boleh memukulnya. Itu pun kalau sudah disuruh. Gitu. Udah disuruh belum sholat baik. Ternyata emang suami juga nggak sholat. Wa'lam annahu yambagi lirajuli ayusyam ra'atahu wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi mazida. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim.
antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.